kita akan memasuki sesi yang ke-7, Bapak Ibu. Dan untuk itu saya mengundang Dr. Likona bersama dengan Ibu Inawati. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Well, we've got two more. Let's see. We got two more sessions left. Ya, kita masih memiliki 2 sesi. I just want to say, first of all, I've appreciated every single question that has been asked. I think you guys are one of the most intelligent groups I've spoken to. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pikir ini adalah grup yang sangat intelektual. I think every question that has been asked has been a decent one. Ya, dan setiap pertanyaan ditanyakan itu baik. So I feel honored to be here. Ya, saya merasa terhormat berada di sini. Now maybe some may ask, does this about the evidence, does it really matter? Mungkin ada yang bertanya mengenai bukti apakah sebenarnya penting. To some it wouldn't matter, Mungkin ada orang yang menganggap tidak penting. but to some it makes all the difference in the world. Tetapi untuk orang-orang lain ini merupakan sesuatu yang begitu pentingnya. About a month ago I received an email from someone who said he'd been an atheist for years. Beberapa bulan yang lalu saya menerima email dari seseorang yang mengatakan dia sudah menjadi ateis bertahun-tahun. He heard about my big book on the resurrection that I've seen many of you have. Ya, dan dia mendengarkan tentang buku saya mengenai kebangkitan yang banyak dari saudara sudah memiliki sekarang. He was emailing to tell me that he was very interested in that book. He had bought it, he had read it, and as a result, he gave his life to Jesus Christ 7 months ago, and now he and his family are in church. Ya, jadi dia mengatakan dia membeli buku itu, dia membacanya, dan sebagai hasilnya dia sekarang dan keluarganya sudah percaya dan sekarang ada di gereja. Evidence does matter to some. Ya, bukti merupakan sesuatu yang penting bagi beberapa orang. Around the same time, a month ago, Dan juga pada saat yang sama, kira-kira sebulan yang lalu, another person emailed me and said that he'd been an atheist for years. seorang yang lain meng-email saya mengatakan dia sudah menjadi ateis beberapa tahun. But then for some time, he'd been watching several of my debates and lectures on my website. Dan untuk beberapa waktu dia mengikuti perdebatan saya di kelas-kelas maupun di web. And he said that those really caused him to think through what he was going to believe in terms of a worldview. Dan dia mengatakan ini benar-benar membuat dia berpikir apa yang akan dia percayai sebagai perspektif dia. And as a result, he gave his life to Jesus Christ and became a follower of the Messiah. Dan sebagai hasilnya dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Mesias. I've had 21 debates, and after a number of them, I've had people email me and tell me that the debate, seeing the strong evidence for Jesus' resurrection, very much encouraged their faith. Ya, saya telah melakukan 21 debat dan setelah debat banyak orang yang kemudian meng-email saya mengatakan bahwa perdebatan itu menguatkan mereka. Some of them had been college students who had walked away from their Christian faith but now saw the evidence and came back. Ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang tadinya sudah kemudian meninggalkan iman mereka tetapi melihat bukti itu dan kemudian balik lagi. Others were so encouraged, they've emailed me and told me that they, as a result of their faith being strengthened, they devoted their lives to full-time Christian ministry. Ada yang begitu dikuatkan dan berkatakan karena iman mereka begitu dikuatkan, mereka kemudian sekarang menjadi pekerja penuh waktu untuk Tuhan. So everyone's different, but the point I want to make is evidence does make a difference for many people. Ya, jadi semua orang tentu saja bisa berbeda, tetapi poin saya adalah bukti sebenarnya merupakan sesuatu yang penting bagi banyak orang. Now in this session, I want to look at some more naturalistic alternatives. Dan di dalam sesi ini saya mau kita melihat beberapa alternatif naturalistik. Remember, we have our historical method, those 4 criteria for the best explanation. Ya, ingat bahwa kita mempunyai metode sejarah kita 4 kriteria untuk penjelasan yang terbaik. We looked at some basic ones before the lunch period. Now I want to look at a more complicated one. Ya, kita melihat beberapa yang sebenarnya sangat mendasar sebelum tadi makan siang dan sekarang kita akan melihat yang lebih rumit. This comes from the famous skeptic Bart Ehrman. Dan ini datang dari skeptis yang terkenal Bart Ehrman. Now, he often changes his mind, and I don't know what he believed last year, and he may have changed it this year.
Ya, dia sering sekali berubah dalam pemikirannya. Saya tidak tahu apa yang dia percaya tahun lalu dan mungkin sudah ada yang berubah tahun ini. I think it's okay to change your mind. Saya rasa adalah oke untuk berubah pikiran. In fact, I think it shows character. Dan saya rasa itu menunjukkan karakter. There can be two reasons to change your mind, however. Bisa ada dua alasan seseorang berubah pikirannya. You can change your mind because the evidence is really good. Kamu bisa berubah pikiran karena bukti itu benar-benar baik. And so you're convinced by the evidence and go in that direction. Karena itu kamu diyakinkan oleh bukti itu dan karena itu akan mengambil arah tersebut. Or you can convince your mind because the evidence is really good and destroys your hypothesis, and so you have to think of a new one. Ya, atau kamu bisa berubah pikiran karena bukti itu begitu baik sehingga itu menghancurkan hipotesamu dan kamu harus memberikan hipotesa yang baru. I'm not here to judge anyone and trying to guess which one it is. Dan saya tidak mencoba menghakimi dan mencoba menerka yang mana. But this is what Bart Ehrman held when we debated back in 2008. Tetapi inilah yang dipegang oleh Bart Ehrman ketika kami berdebat pada tahun 2006. And I have 2006 because that's what he had in his 2006 book on page 29. Saya menuliskan 2006 karena itulah yang ada di dalam bukunya yang terbit tahun 2006 yaitu pada halaman 29. And Ehrman isn't the only one to hold this. This is a common hypothesis held by skeptics. Ya, ini bukan dipegang oleh Ehrman saja karena ini adalah hipotesa yang umum dipegang oleh orang-orang skeptik. And it goes like this. They all saw Jesus die. Dan itu seperti ini, mereka semua melihat Yesus mati. And it confused them. They thought he was the Messiah and they didn't understand a dying Messiah. Dan itu membingungkan mereka. Mereka berpikir Yesus adalah Mesias dan mereka tidak mengerti Mesias yang akan mati. So the Christians turned to their scriptures to try to understand how the Messiah could die. Karena itu orang-orang Kristen kemudian kembali kepada Alkitab mereka untuk mencoba mengerti kenapa Mesias bisa mati. They found scriptures such as a suffering Messiah in Isaiah 53. Mereka menemukan misalnya Mesias yang menderita di Yesaya 53. When they read Psalm 22, it really sounded like it was referring to a crucified victim. Dan ketika mereka membaca Mazmur 22, kelihatannya sepertinya mengacu kepada seorang yang disalibkan. The same could be said of Psalm 69. Hal yang sama bisa dikatakan mengenai Mazmur 69. So then they figured, well, if Jesus was a righteous man, a Messiah, then God would have vindicated him. Dan kemudian mereka berpikir, ya kalau Yesus adalah Mesias, dia adalah orang benar, maka tentu saja Allah akan membenarkan dia. So if God vindicated Jesus, even though no one could see it, the Christians just came to assume that Jesus was one who God had exalted in heaven, just like God had exalted Elijah and Enoch. Ya, dan karena Allah akan membenarkan dia, orang-orang Kristen berpikir pasti Allah akan meninggikan dia di surga seperti bagaimana Allah meninggikan Elia dan Henok. So if Jesus is exalted in heaven, then he's no longer dead. And therefore Christians started circulating the story of Jesus' resurrection. Berarti kalau Yesus ditinggikan di surga, berarti Yesus tidak lagi mati. Karena itu kenapa mereka mulai menyebarkan mengenai kebangkitan Yesus. But there are several problems with this hypothesis that it faces immediately. Tetapi ada beberapa masalah mengenai hipotesa ini. When Paul says when Ehrman says that the earliest Christians simply believed that Jesus had been vindicated and exalted in heaven, well, those would have been the earliest Christians. Ya, Ehrman mengatakan bahwa Kristen yang paling awal itu berpikir pastilah Allah akan meninggikan Yesus dan karena itu dia bangkit. However, we know that Paul and the apostles were the first Christians. Tetapi kita tahu bahwa Paulus dan para rasul adalah Kristen yang paling awal. Remember, Paul was preaching what the other apostles were preaching. Dan ingat bahwa Paulus mengkhotbahkan apa yang dikhotbahkan oleh para rasul yang lain. And Paul wrote that Christ is the first fruits of the dead. Dan Paulus menuliskan bahwa Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati. But if Jesus had just been vindicated and exalted in heaven by God, like Enoch and Elijah, then he wasn't the first fruits. Ya, tetapi kalau Yesus hanya dibenarkan dan ditinggikan di surga seperti Elia dan Henok, maka dia bukan yang sulung. So when Paul says the earliest Christians believed that Jesus had been exalted, that can't be correct because this isn't what Paul and the apostles believed. Jadi ketika dia mengatakan bahwa Kristen awal itu memikirkan Yesus itu dibenarkan dan ditinggikan, itu tidak mungkin benar karena itu bukan yang dipercaya oleh Paulus. Moreover, there is no evidence that back in the first century, resurrection meant simply exaltation.
Lagi pula tidak ada pengertian bahwa kebangkitan itu hanyalah berarti ditinggikan di dalam abad pertama itu. So Ehrman's hypothesis may sound reasonable at first, but it cannot account for the facts. Jadi hipotesa Ehrman kedengarannya masuk akal pada permulaannya, tetapi sebenarnya tidak bisa mencakupi fakta-fakta yang ada. So we just call Ehrman's hypothesis the wishful thinking hypothesis. Ya, kita menamai hipotesa Ehrman adalah wishful thinking, yaitu merupakan impian. Meaning that it was just wishful thinking on the part of Jesus' apostles that he was exalted and still alive in Ya, heaven. berarti bahwa itu sebenarnya yang diharapkan, yang diimpikan oleh para rasul, bahwa Yesus itu dibangkitkan. Now we can see that certainly that would account for Jesus' death by crucifixion, because now they're wondering how the Messiah could have been executed. Dan kita bisa melihat bahwa tentu saja ini mencakupi data mengenai kematian Yesus dengan penyaliban, karena mereka berpikir bagaimana Mesias kok bisa mati. But we see that it cannot account for the appearances to the disciples, because they said Jesus was the first to be raised in this sense. Tetapi ini tidak bisa mencakupi mengenai penampakan Yesus kepada para murid, karena mereka mengatakan Yesus itu dibangkitkan. And that everyone else would be raised when Jesus returns, and that includes Enoch and Elijah. Dan bahwa semua orang kemudian akan dibangkitkan ketika Yesus kembali, dan itu akan termasuk Elia dan Henok. So Elijah and Enoch being in heaven, Elijah and Enoch being in heaven must not have meant resurrection to the earliest Christians. Jadi Elia dan Henok di surga tidak mungkin itu berarti kebangkitan bagi Kristen mula-mula tersebut. And as far as the appearance to Paul, or explaining his experience, it doesn't explain that either, because Paul believed Jesus had appeared to him. It wasn't just the belief that Jesus had been exalted in heaven. Dan tentu saja mengenai penampakan kepada Paulus itu tidak bisa masuk, karena Paulus benar-benar melihat bahwa Yesus bangkit terhadap dia, dan itu bukan hanya Yesus ditinggikan. Remember, Paul thought that Jesus was a failed Messiah and false prophet. Ingat bahwa Paulus berpikir tadinya Yesus adalah Mesias yang gagal, ya, dan adalah nabi palsu. So there would be no reason for Paul to think that Jesus had been exalted into heaven by God. Ya, jadi tidak ada alasan bagi Paulus untuk berpikir bahwa Yesus ditinggikan dan dibawa ke surga oleh Allah. So we see that this wishful thinking hypothesis is just a horrible historical hypothesis. Berarti sebenarnya hipotesa mengenai apa yang diharapkan atau dimimpikan ini merupakan sebuah hipotesa yang buruk. Now we've looked at a number of these other hypotheses. I want to look at the resurrection hypothesis and take a Kita fair sudah look at it. melihat beberapa hipotesa alternatif, dan kita sekarang mau melihat hipotesa mengenai kebangkitan, dan kita melihat dengan fair. The resurrection hypothesis is that Jesus was raised from the dead and appeared to others. Hipotesa kebangkitan adalah bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian dan dia menampakkan diri pada yang lain. Now, if Jesus was raised from the dead, that meant he was dead first. So, of course, that accounts for Jesus' death by crucifixion. Kalau Yesus bangkit dari kematian, pasti berarti dia terlebih dahulu mati, dan ini menandakan kita bisa memasukkan data mengenai kematian Yesus melalui penyaliban. It also accounts for the appearances to the disciples. Dan ini juga bisa mencakupi data mengenai penampakannya kepada para murid. It accounts for why, shortly after Jesus' death, a number of his followers had experiences that they believed were of the risen Jesus appearing to them. Itu mencakupi bahwa singkat setelah Yesus dibangkitkan, maka para murid menafsirkan bahwa Yesus bangkit kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka. And that these experiences occurred to both individuals and to groups. Dan bahwa peristiwa-peristiwa ini terjadi baik penampakan kepada individu maupun kelompok. And if Jesus rose from the dead, that also explains why Paul had an experience he thought was the risen Jesus who appeared to him. Dan kalau Yesus memang bangkit, berarti Paulus itu masuk akal kalau Paulus kemudian melihat apa yang dia tafsirkan sebagai Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada dia. So it explains all three of our facts. Jadi ini menjelaskan 3 fakta yang kita miliki. So it has great explanatory scope. Berarti mempunyai lingkup penjelasan yang luar biasa baik. It explains all three of those facts without having to force any of them to fit. They're very comfortably. Dan ini menjelaskan 3 fakta ini tanpa harus dipaksakan, dan mereka dengan mudah dan dengan nyaman bisa masuk.
Now we have to look at the other two criteria. The first is ad hoc. Dan kita harus melihat kriteria yang dua lagi. Yang pertama adalah ad hoc. Is it based on any non-evidenced assumptions? Apakah ini berdasarkan asumsi yang sebenarnya tidak ada buktinya? Here someone could, I suppose an atheist could argue, well, you're assuming God exists. Dan mungkin seorang ateis akan berargumentasi, kamu mengasumsikan Allah itu ada. But I think I've been pretty clear yesterday and today to say I'm not arguing that God raised Jesus. Ya, tetapi saya rasa sudah jelas dari kemarin saya tidak berargumentasi bahwa Allah membangkitkan Yesus. I think we can show that Jesus was raised, but I cannot as a historian show that it was God who raised him. Ya, kita sudah menegaskan bahwa saya bisa membuktikan Yesus dibangkitkan, tapi sebagai sejarawan saya tidak dapat membuktikan Allah yang membangkitkan Yesus. Remember what we talked about yesterday about the scale and the curtain in front of half of it. Ingat kemarin kita berbicara tentang adanya skala dan kemudian adanya atau timbangan ya, dan kemudian ada tirai yang menutupi. If on the side of the scale that's up, it's got 10 pounds on it, and we don't know what's on the other side, yet one thing we can know, it weighs more than 10 pounds. Kalau ada timbangan dan bagian yang naik itu adalah terdiri dari 10 pound, maka kita tahu bagian yang turun itu pasti lebih berat dari 10 pound. We can say that we can tell that Jesus rose from the dead because it's on this side of the scale. Ya, kita bisa mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian karena dia ada di sisi dari timbangan yang sebelah sini. Whatever raised Jesus from the dead, the answer is on this side of the scale, but there's a curtain in front of it. Sedangkan siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian, jawabannya adalah di bagian sini dari timbangan dan ada tirai yang menutupinya. We may not be able to see what caused Jesus' resurrection, but since we know that resurrections don't happen by natural causes, we can certainly know that the cause was supernatural. Ya, kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan dan karena kita tahu bahwa kebangkitan tidak mungkin dialami sebagai proses natural, maka kita bisa yakin bahwa kebangkitan Yesus adalah tindakan supranatural. So we can just say, Jesus was raised, and when they say, well, how was he raised? It was a supernatural cause. Maka kita bisa mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan dan kalau ditanya bagaimana dia dibangkitkan, kita bisa mengatakan bahwa penyebabnya adalah supranatural. So in this case, it's not ad hoc. Jadi dalam hal ini bukan ad hoc. Now, even if I want to deposit that God raised Jesus, it would still not be ad hoc. Even if you Wanted to suggest that God raised Jesus. Walaupun saya mau menyarankan adalah Allah yang membangkitkan Yesus, itu tetap bukan ad hoc. And the reason is because God's existence is not without evidence. Alasannya adalah karena keberadaan Allah itu bukannya tanpa bukti. We have very good evidence for God's existence. Kita mempunyai bukti yang sangat baik mengenai keberadaan Allah. I'll just give you a little bit right now. Ya, saya memberikan sekarang mengenai ini sedikit. We can see from the results of science that there is a complexity to the universe and life that seems to suggest that it's not here by natural causes. Ya, kita bisa melihat dari sains bahwa ada kerumitan di dalam alam semesta ini dan di dalam kehidupan ini sehingga kita bisa melihat bahwa ini bukan terjadi dengan tidak sengaja atau acak. Since the middle of the 1960s, scientists have observed that the universe appears to be expanding. Sejak tahun 1960, para ahli kemudian memperhatikan bahwa ternyata alam semesta ini sepertinya meluas. It's expanding at a certain rate. In fact, the expansion rate is even increasing. Ya, jadi alam itu meluas di dalam kecepatan tertentu dan sepertinya kecepatan itu juga semakin meningkat. The two scientists who discovered this seem to confirm that the Big Bang actually happened a long time ago. Dan dua ilmuwan yang menemukan ini sepertinya yakin bahwa Big Bang itu terjadi pada waktu yang lama sekali. At that point, many scientists said, see, we don't need God to have created. It was all done from a Big Bang that happened and the universe expanded. Ya, waktu itu mereka mengatakan kita tidak perlu Allah, alam semesta itu terjadi waktu Big Bang itu meledak dan alam semesta ini meluas. Even one of the two scientists who discovered the universe expanding said that they found additional data as a result of this that suggests that it was a miraculous event. Tetapi bahkan satu dari antara dua ilmuwan yang menemukan ini mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi karena sesuatu yang supranatural.
You see, mujizat. if the universe were expanding any faster than it presently is, then that would have prevented stars and planets from aligning, and you have to have the star-planet relationship in order to have life. Dan kalau misalnya alam semesta ini lebih cepat mengembangnya, maka stars and what aligning? Planets, a relationship. Maka bintang dan planet itu tidak bisa ada di dalam garis, sedangkan itu diperlukan untuk adanya kehidupan. Imagine if the Earth existed, but didn't have a close relationship with the sun. Ya, bayangkan kalau ada bumi tetapi tidak mempunyai relasi yang dekat dengan matahari. The heat, the light, all the nutrients, everything involved. We couldn't have life on Earth. It would be too cold. Panas, cahaya dan segala nutrisi yang ada itu tidak mungkin kemudian ada karena kehidupan ini di bumi ini akan terlalu dingin. If the universe again was expanding any faster than it was, planets and stars couldn't form these relationships. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya alam semesta berkembang lebih cepat dari kecepatan yang sekarang ini, maka relasi antara bintang dan planet itu tidak bisa menciptakan atau memberikan kehidupan. On the other hand, if the universe were expanding any slower than it was, then at some point it would stop expanding and gravity would pull it back together in a big crunch. Ya, tetapi di lain pihak kalau kecepatan perkembangan alam semesta itu menurun, maka akan menurun sampai 0 dan kemudian segalanya akan mengerucut dan akhirnya hancur. And this big crunch would have a big collapse. Jadi akan kemudian big crunch ya, dan alam semesta ini akan hancur. And this collapsing back on itself would have occurred before stars could have formed. Dan big crunch ini akan terjadi sebelum pembentukan bintang. Now the question would be is how much faster or slower would the universe have to be expanding before you couldn't have life? Jadi pertanyaannya adalah berapa cepat atau berapa mungkin lebih lambatnya alam semesta ini berkembang sebelum kemudian hidup ini tidak bisa ada, kehidupan ini tidak bisa ada. Well, if you have within 2 decimal places of 1, that would be like 0.01, that's 1%. Ya, jadi kalau kita memakai desimal itu adalah 0.01, yaitu 1%. So it would be almost like if the universe were going 1% faster or 1% slower, you couldn't have life. Ya, berarti kalau alam semesta ini berkembang 1% lebih cepat atau 1% lebih lambat, tidak bisa ada kehidupan. 5 decimal places of 1, 0.00001 would be, is it 1/100th or 1/1000th or something like that of 1%. Ya, atau sebenarnya 0.50 di belakang jadi 0,0001, itu berarti berapa persen tuh? 1/10,000, 100,000%. Within 8 decimal places of 1, it would be 1/1,000,000th of 1%. Kalau dengan 0.8 desimal itu berarti 1 dibagi 1 juta persen. The actual figure of how much faster or slower the universe would have to be expanding, and if it were going that much faster or slower, we couldn't have life. Dan tahu mengenai angka bagaimana kalau misalnya alam semesta ini berkembang lebih cepat sedikit saja dan melambat sedikit saja, kemudian tidak bisa ada kehidupan. Is within 55 decimal places of 1. Itu adalah dengan 55 desimal di belakang 0 itu. This 1 banding nggak tahu 10⁻55 ya. This seems to suggest that the universe was expanding at just the perfect speed in order that life could occur. Berarti bahwa alam semesta ini berkembang dengan kecepatan yang sempurna supaya kita punya kehidupan. That's just one factor. There are more than